merasakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah ibadah saat teduh kami ini berkenan di hadapan-Mu. Selidiki hati kami masing-masing. Biarkan kami juga Tuhan, di awal hingga akhir ini kami senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami berkumpul dari tempat kami masing-masing. Kami tetap percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Urapidia, sehingga menyampaikan firman Tuhan yang adalah kebenaran, memberikan hidup bagi kami, menghidupi roh kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab. Ya, silakan Om Bram. Ya, silakan Om Bram. Ada ayat 12 ya. Keluaran 21 ayat 12 sampai Om Bram kemana, nggak ada suaranya? Buka dulu nih. Ayat 12. Nah, Ayat 12. Oh, Peraturan sampai tentang habis. Ya, silakan. peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Odek. ayat yang ke-14. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Resti. 16 dan 17. Siapakah yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang menutupi ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Bu Nela. Nela. Ayat 18, ayat 8, peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ayat 19, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah dia dihukum mati. Ya, Pak Dadang bisa baca? Tadi dihukum mati. Ini Tadi Bu Nela baca yang mana sih? Bu Nela baca yang mana sih? Oh, sorry. Keluaran 21 ya? Aduh, sorry. Iya. Ya, bentar. Berarti sekarang 18 ya? Iya. Ya. Oh, sorry. Tadi jadi 22. 18. 18, apabila ada seorang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur. 19, maka orang yang memukul itu bekas dari hukuman jika bebas. Iya, bebas dari hukuman jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Pak Dadang bisa?
Pak Hari bisa, Pak Hari? Iya, bisa. Silakan. Keluaran 21 ayat 20. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Ya, ayat 22. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. 23. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Pak Paul bisa baca? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ya, Om Bram. Ayat 26. Apabila seseorang memukul mata budaknya lalu laki-laki saya ulangi ya. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Ayat 27. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Ya, Kodek. Ayat yang ke-28. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Ayat yang ke-29, tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Ayat 30, jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Ayat 31, kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Resti? 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. 33, apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya. Pak Hari? Pak Hari? Iya. Silakan. Keluaran 34. ayat 34. Maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya. Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Ayat 35, apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Ya, ayat yang 36. Tetapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya.
lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Ya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya, kita telah selesai membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasal 21 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-36 tadi ya. Saatnya kita selama 3 menit ini, pergunakan waktu ini, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita bacakan tadi. Nanti setelah 3 menit ini kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Di dalam perenungan itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minta pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus untuk semakin memaknai firman Tuhan yang direnungkan. Jam 5:19 kita akan kembali. Silakan Bapak Ibu untuk berdiam diri merenungkan firman Tuhan ini. Kita sudah selama 3 menit tadi ya merenungkan firman Tuhan ini. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Saya dapat rema dari ayat ke-14. Dikatakan di situ, tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Dari ayat ini, bahkan hampir keseluruhan ayat itu, saya mendapat remanya adalah ganjaran dari sebuah dosa. Jadi setiap dosa itu ada ganjarannya yang harus diterima oleh seseorang yang melakukannya. Ya, dosa itu adalah sesuatu yang sangat jahat dan sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia.
Dia tidak peduli siapa kita. Apakah kita itu anak kecil atau orang dewasa. Apakah dia itu orang miskin. Shalom, baiklah teman-teman, mari. Orang yang terhormat ataupun orang yang hina dina. Ya, dia tidak peduli. Dosa adalah sesuatu yang tidak memandang bulu persoalannya. Dia datang dengan cara buta dan tidak berbelas kasihan. Iya. Oleh karena itu, dosa harus dihukum. Sekali lagi, dosa harus dihukum. Itulah sebabnya Tuhan tidak kompromi dengan yang namanya satu dosa ini. Untuk hal lain Tuhan dapat kompromi. Tetapi dengan satu ini, Tuhan tidak bisa. Itulah sebabnya segala sesuatu yang beraroma dosa harus diganjar dengan hukuman. Tidak ada ampun. Di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 2. Bahkan Tuhan Yesus katakan di sana. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi betapa Tuhan itu konsisten tentang yang namanya satu ini, dosa. Itu harus dapat ganjaran. Karena itulah segala dosa kita ditanggung dan dieksekusi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada ampun. Ya. Bagi kita sekalian sebagai umat manusia, sebagai hamba dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Saya ulangi bahwa manusia tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri sendiri, harus dihukum. Karena semua sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi dosa sudah mendapat ganjarannya dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu janganlah kita membawa diri kita lagi kembali ke sana, ke dosa itu. Nah, sebab apabila kita dengan sengaja kembali dan hidup dalam dosa, maka Alkitab mencatat bahwa tidak ada lagi korban baru untuk menghapusnya. Tetapi yang ada hanya kematian dan penghakiman yang mengerikan dari Tuhan. Ya. Kitab Ibrani mencatat dengan jelas bagi kita di dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi jelas, ya. Nah, karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah terbesar dan sangat berharga ini bagi diri kita. Tetapi marilah kita rawat sehingga kita tidak diganjar dengan hukuman saat di dunia ini maupun di dunia kekekalan. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama Tuhan kasih aturan-aturan tentang orang yang melakukan dosa itu mau tidak mau diganjar. Ganjarannya macam-macam. Gitu. Di dalam pembacaan kita tadi.
Nah, itu adalah gambaran bagi seluruh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa lari. Ya. Tapi kita bersyukur. Kita sungguh amat bersyukur. Kita yang orang-orang yang seharusnya dihukum karena setiap pelanggaran kita, tapi Yesus sudah menanggungnya itu bagi kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita hargai pengorbanan Kristus. Dan jangan lagi kita mau melakukan dosa, menyerahkan hidup lagi kepada dosa untuk menguasai kita. Jadi itu yang rema yang saya dapatkan dari pembacaan kita tadi secara spesial untuk ayat yang ke-14. Kiranya saudara itu dapat memberkati kita sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus jangan lagi menyerahkan diri kepada dosa, tetapi marilah kita hidup dalam kekudusan agar nanti kita tidak dihukum oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan silahkan untuk teman-teman yang ingin berbagi, silahkan untuk menyampaikannya. Silahkan, brother. Ya, terima kasih Pendeta yang sudah mengulas dan menyampaikan rema-rema. Saatnya ya bagi kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mau menyampaikan rema, silakan. Tapi karena waktu kita juga ini sekitar 20-an menit ya, dan kalau dalam jumlah teman-teman juga atau Bapak Ibu yang mau menyampaikan juga mungkin lebih banyak, tolong waktunya dipadatkan ya, jadi sehingga teman-teman yang lain juga bisa menyampaikan remanya. Silakan Bapak Ibu yang mau pertama kali menyampaikan rema. Karena Tuhan Yesus, saya coba menyampaikan apa yang saya peroleh dari ayat-ayat pembacaan tersebut ya. Itu tentang perbudakan. Sebenarnya di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya perbudakan. Di dalam PB masih ada yang namanya perbudakan. Itu masih ada. Sampai kepada zaman Rasul Paulus pun perbudakan itu masih ada. Jadi sebenarnya Tuhan tidak mendukung perbudakan, tetapi karena ketegaran hati orang-orang zaman itu, memang tuan-tuan tanah, tuan-tuan pemilik budak tidak akan bisa mudah untuk melepaskan budak-budaknya gitu ya, karena dia telah membeli dengan harga yang mahal budak-budak tersebut. Makanya ada surat cerai. Yesus mengatakan itu karena ketegaran hati bangsa Israel, sehingga terbitlah surat cerai. Pada zaman PB ada seorang budak yang namanya Onesimus yang lari dari tuannya dan didapat ketemu dengan Rasul Paulus di penjara, dan akhirnya menjadi percaya dan dididik oleh Rasul Paulus, bahkan disuruh pulang kembali kepada tuannya, dan tuannya ini harus menerima dia dengan baik dan sudah dianggap sebagai saudara dalam pelayanan. Jadi Onesimus ini seorang budak yang terkenal juga karena dia ini murid langsung dari Rasul Paulus dan menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Onesimus ini terkenal sebagai bapak gereja ya, akhirnya dari seorang budak. Di dalam hal ini memang ada yang hukum Taurat itu terbagi beberapa hukum. Hukum sipil, hukum rohani, dan juga ada hukum yang memang itu istilahnya zaman kuno ya. Zaman pada saat itu diberlakukan bagi bangsa Israel, hukum pemerintahan. Dan semuanya itu tidak kita lakukan karena memang hukum Taurat itu terbagi-bagi karena zamannya, zaman di mana itu diberlakukan. Dan kita masih melakukan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat yang berbentuk law, yaitu hukum tentang
dosa itu masih berlaku ya sampai detik ini. Jadi kita masih melakukan hukum Taurat, tetapi bentuknya hukum Taurat yang lebih tinggi lagi, yaitu rohani ya. Karena dosa itu bukan hanya jasmania ya, rohania juga. Rohania dan jasmania lebih tinggi derajatnya itu yang rohania. Jadi hati-hati. Makanya ketika Pak Bram tadi mengutip tentang darah Kristus, itu hal yang rohania. Jadi dosa yang disengaja itu seperti menghina bukan darah hewan lagi, tetapi darah Kristus. Maka tidak ada pengampunan bagi dosa yang disengaja tersebut. Tetapi kematian yang mengerikan. Lebih mengerikan dari kematian jasmania yang dilempari batu ya kalau di zaman Taurat. Tapi kalau di zaman sekarang itu mengerikan. Sampai ke hal rohania, sampai kepada kekekalan. Jadi derajatnya lebih tinggi lagi. Seperti juga pada zaman PB, maka sebenarnya perbudakan itu dalam Galatia 3 ayat 8 sudah tidak ada lagi. Kamu yang sudah menerima Kristus itu sudah tidak ada yang namanya laki-laki, bahkan perempuan, tidak ada lagi budak. Ya, semuanya kita adalah orang yang bebas sebenarnya ya. Karena memang perbudakan itu dibeli dengan harga yang mahal, itu yang menjadi persoalannya pada zaman itu, zaman PL maupun zaman PB. Jadi Tuhan juga memperhitungkan karena harus dengan uang ya, harus dibayar dengan uang, dengan lunas. Makanya perbudakan itu gambaran bahwa Kristus membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Jadi darah Kristus itu membeli kita dengan sangat harga yang mahal. Kita menjadi hamba Tuhan, menjadi milik Kristus. Tetapi lebih daripada itu, kita menjadi anak, bukan lagi hamba. Itu perbedaannya. Kita malah menjadi anak, kita menjadi orang yang bebas. Galatia 3 ayat 28 mengatakan itu dengan jelas. Bahwa kita adalah orang yang merdekakan karena kita percaya kepada Kristus. Begitulah. Silakan ada yang lain yang boleh menambahkan. Ya, saya menambahkan. Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom. Halo, silakan Pak Ari. Ya, pertama yang harus kita sadari baik-baik adalah hukum Taurat itu datang dari inisiatif Tuhan. Kita itu beruntung dan orang-orang Yahudi itu beruntung, bukan orang Yahudi ya, orang Ibrani. Orang Ibrani itu beruntung karena hukum yang datang itu tidak inisiatif manusiawi, gitu loh. Tapi itu dari Tuhan. Nah, artinya keadilan itu datang dari Tuhan. Gitu loh. Dan hukum itu yang kita baca barusan dan semua yang nanti ditulis dalam kitab Keluaran, hukum-hukum Musa atau hukum Taurat itu yang disebut hukum Taurat itu 100% inisiatif dari Tuhan, 100% itu mengekspresikan keadilan Tuhan. Gitu. Itu pertama yang harus kita sadari. Jadi kita manusia ini diajari adil oleh Tuhan. Dari pandangan, jadi kita harus membaca itu dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, secara garis besar itu, Tuhan tidak mau sampai kita bunuh-bunuhan atau kita membiarkan binatang membunuh manusia, itu nggak mau gitu. Itu yang pertama. Tapi jika terjadi pelanggaran, ada keadilan, ada hukumnya. Itu berita yang hendak disampaikan dari hukum Taurat ini. Nah, lalu dibawa ke perjanjian baru dengan datangnya Tuhan Yesus dan pengorbanan darahnya, itu menunjukkan kita manusia itu nggak sanggup menegakkan standar keadilan Tuhan. Jadi banyak pelanggaran yang orang udah melanggar lalu ditutup-tutupi. Ada orang yang karena kekayaannya ditutupi, karena jabatannya ditutupi sampai berlapis-lapis gitu. Nah, kalau orang yang miskin ya kabur kali ya, gitu. Tapi kalau semua kesalahan itu dibalas dengan darah Yesus di kayu salib, dengan derita fisik Tuhan Yesus disalib, dipukuli, dicambuki, berdarah-darah, kepalanya dikasih mahkota duri sampai berlubang ke tengkoraknya. Itu semua membalas semua ketidakmampuan manusia untuk menegakkan keadilan yang datang dari Tuhan.
Artinya kita tidak sanggup sampai kepada moralitas keadilan yang ditunjukkan Tuhan. Itu moralitas surgawi seperti ini loh. Kamu sanggup gak gitu loh. Tegakkan itu. Aku akan memberkati kamu, itu janji Tuhan. Jadi itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Darah Yesus itu menebus kita dari semua hukum Taurat itu. Nah, lalu jika kita berbuat dosa sengaja atau tidak sengaja, apa yang terjadi? Pertama itu kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus itu wajib minta ampun. Ingat peristiwa Daud. Itu wajib minta ampun, minta pengampunan dosa dari Tuhan. Demi apa? Demi tidak kehilangan hak surgawi, hak hidup kekal, karunia kehidupan kekal yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu demi itu. Nah, itu pertama. Terus kedua, bagaimana dengan keadilannya? Tuhan akan menghukum kita. Di zaman Tuhan Yesus ini, Tuhan tetap akan menghukum kita di bumi ini. Tetapi hak karunia kita, hak karunia atas kehidupan kekal dan pengampunan, itu tetap diberikan karena kita merendahkan diri dan mohon pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus. Dan supaya kita bertobat, tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Itu yang diharapkan Tuhan gitu loh. Jadi orang benar, jadi orang baik, orang benar dan baik dan adil gitu. Itu yang dimau Tuhan Yesus. Jadi orang tuh yang benar, jadi orang tuh yang baik, jadi orang tuh yang adil. Nah, itu kan seperti nasihat orang tua ke kita juga gitu. Ya memang Tuhan Yesus itu gelarnya Bapa yang kekal gitu. Jadi itu nasihat Tuhan. Tapi ingat juga peristiwa Daud. Daud dihukum di bumi ini. Daud dikejar-kejar maut. Daud keluarganya dihancurkan karena dia menghancurkan keluarga orang gitu loh. Jadi hukuman itu tetap di bumi, kita harus tanggung karena itu perbuatan kita. Jadi dari sini Tuhan ingin mengajarkan kamu harus belajar bertanggung jawab terhadap perbuatanmu. Itu loh. Jadi baik itu kita dosa sengaja atau tidak sengaja, bertobat, berlutut, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus merendah dan kita harus mengakui keadilan Tuhan itu benar. Karena Tuhan itu membalas semua orang, itu membalas semua orang dan tidak ada satupun yang akan luput dari keadilannya. Itu makanya kita di akhir zaman itu ada kan istilah pengadilan terakhir, yaitu kita semua orang dibawa ke situ. Dan siapa yang menyelamatkannya? Tuhan Yesus. Dengan apa Tuhan Yesus menyelamatkannya? Dengan darahnya yang kudus. Lalu bagaimana kita bisa selamat? Kalau kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Itu kita bisa selamat gitu loh, karena kita memohon pengampunan dosa karena darah Yesus gitu loh. Itulah orang Kristen, itulah keistimewaan yang diberikan Tuhan Yesus bagi mereka yang percaya. Itu yang disebut karunia yang sangat-sangat besar gitu loh. Dan kita diangkat menjadi anak. Kalau kita diangkat menjadi anak, bukan hamba, maka kita ini wajib mendekatkan diri. Karena anak itu diberitahu rahasia-rahasia zaman, apa yang akan terjadi. Tuhan itu Bapa yang baik gitu loh. Itu kita wajib mendekat, benar-benar wajib mendekat. Minta Tuhan menguduskan kita dengan ajaran yang baik dan benar, lalu kita mendekat. Minta Tuhan membawa kita mendekat padanya gitu. Nanti diajarin cara hidup kudus begitu. Brother, terima kasih saudara-saudara. Oke, sebelum dilanjutkan ke yang lain, ketika kita berbicara hukum Taurat, itu bukan satu ya, tapi ada 3. Yang pertama, hukum seremonial. Yang kedua, hukum sipil. Dan yang ketiga adalah hukum moral. Yang dibatalkan adalah hukum seremonial, yaitu korban-korban seperti sunat dan sebagainya itu yang dibatalkan karena digenapi oleh Yesus Kristus ya. Tapi hukum moral dan hukum sipil masih berlaku sampai saat ini. Kita tetap ikuti itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang di luar kekristenan, bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Loh, yang dimaksud pembatalan hukum Taurat itu hukum seremonialnya. Jadi korban-korban seperti kita baca di sini kan, harus dibawa ini korban
itu yang dibatalkan karena sudah digenapi, ngapain lagi dilakukan gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya ya. Nah, silahkan yang lain. Shalom. Iya. Shalom, shalom. Boleh saya menyampaikan tema yang saya dapatkan? Silakan, Bu. Kalau kita saya membaca Keluaran 21 12 sampai 36, saya itu mendapatkan peraturan-peraturan yang pertama untuk manusia yang kesalahan yang dilakukan terhadap sesama manusia yang mengakibatkan hukuman mati, yaitu pembunuhan berencana. Ayat 15, memukul dan mengutuki ayah dan ibunya. Ke-16, penjualan manusia dan penculikan. Dan kedua-tiga adalah hukuman pembelaan terhadap ibu hamil dan bayi di dalam kandungan. Di sini artinya apa? Allah itu sangat mengasihi manusia, sehingga Allah menjaga supaya manusia tidak berbuat jahat atau menghilangkan nyawa sesama manusia. Kemudian yang kedua yang saya temukan, ayat 18-22 adalah tanggung jawab sesama manusia terhadap penderitaan yang dia lakukan terhadap sesama manusia. Jadi Allah menjaga supaya ada satu kedamaian di dalam masyarakat manusia, tidak saling menyakiti. Makanya ada hukuman dijelaskan di ayat 18-22. Kemudian di ayat yang 24-27, di situ saya mendapatkan bahwa jikalau ada satu kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita, pembalasan itu harus sesuai dengan porsinya. Di situ kan mata ganti mata, kaki ganti kaki gitu, tangan ganti tangan. Jadi ketika kita membalas itu tidak boleh melebihi porsi yang kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Kemudian yang keempat di situ saya dapatkan di ayat 28-36 itu adalah satu tanggung jawab atas kepemilikan yang dipunyainya. Jadi kalau lembunya merusak tanaman ya harus ada satu tanggung jawab. Nah, hukum-hukum ini diberikan oleh Allah karena Allah sangat mengasihi kita, dan ini yang pertama sangat mengasihi manusia supaya tidak ada perbuatan jahat menghilangkan nyawa, dan Allah itu juga menghargai sekali orang tua sehingga kita tidak boleh mengutuk dan memukul orang tua. Nah, yang menarik sekali adalah buat saya ayat 24 dan 27. Di situ adalah mata ganti mata, tangan ganti tangan. Pembalasan, kita boleh membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi harus sesuai dengan porsinya. Tidak boleh melebihi porsi yang harusnya kita balaskan. Itu aturan-aturan di dalam perjanjian lama itu jelas sekali. Tetapi mari kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat 30 dikatakan bahwa pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Saat ini kita hukum Taurat ini tidak dihilangkan, tapi digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan dengan kasih-Nya yang sudah menebus manusia, yang memberikan satu teladan pengampunan dosa, itu mengatakan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Karena apa? Kita hidup bukan di zaman Taurat lagi, tetapi di zaman anugerah yang penuh dengan pengampunan yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya untuk mengampuni semua dosa kita.
semua dosa kita. Nah, karena Tuhan sudah memberikan teladan pengampunan yang begitu dahsyat dan luar biasa, hati yang begitu mulia dan penuh kasih, tidak memperhitungkan sedikit pun kesalahan yang dilakukan, diampuni, maka Tuhan mengatakan bahwa pembalasan saat ini adalah hak Tuhan. Dari situ, yang saya dapatkan adalah dari Taurat ini bahwa mungkin kita hidup saat ini disakiti oleh orang lain, dijahati oleh orang lain, tetapi mari kita belajar tentang kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang sudah diteladankan, dan berikan hak pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Jadi kita saat ini tidak perlu membalas, apalagi tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, itu sudah tidak perlu kita lakukan karena kita sudah mengalami anugerah pengampunan, dan berikan hak itu sepenuhnya kepada Tuhan, hak pembalasan itu. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Presti, juga Bu Brother Halim tadi udah sampai ke Rema. Kita masih memiliki waktu yang 10 menit. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman yang mau membagikan, menyampaikan. Saya cuma mau menyempurnakan dikit ya. Yang Pak Bram bilang benar, hukum Taurat itu ada 3, dan yang dihapus itu hukum imamat. Hukum imamat, jadi Pak Bram tadi kasih istilah. Hukum keimamatan, hukum penebusan dosa dengan korban hewan-hewan itu selesai. Tidak lagi dilanjutkan karena darah Yesus jauh lebih berharga. Saya juga bersyukur Bu Presti mengungkapkannya. Jadi ini kita sebagai orang Kristen, marilah kita contoh Tuhan kita, Raja kita yang akan datang ini. Dia akan menjadi Tuhan kita selama-lamanya, dan Dia akan memerintah kita menjadi Raja kita selama-lamanya. Tuhan mengampuni kita. Jadi Bu Presti ini benar, kita juga belajar mengampuni orang. Jadi kita meniru teladan kehidupan Tuhan gitu. Karena ini juga syarat dalam doa Bapa kami. Itu supaya kita itu mendapat pengampunan besar-besaran sebesar ini. Diharapkan juga kita mengampuni orang, kita mengikuti langkah Tuhan Yesus untuk mengampuni gitu. Begitu, Brother. Terima kasih, saudara-saudara. Ya, terima kasih ya. Saya tadi juga menyimak nih, Pak Pendeta sampaikan remanya, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan juga menyampaikan remanya. Yang saya dapat petik. Ya, sebentar, juga, Bro. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, saya tambahkan sedikit. Tadi kan kita tahu tuh hukum Taurat itu ada 3, ya, betul. Terus yang digenapi itu seperti Bro Halim bilang tadi, ya, itu hukum seremonialnya, hukum imamat itu sudah digenapi, kita tidak perlu lagi. Tapi ingat, masih ada satu hukum yang masih tetap kita lakukan, yaitu hukum moral. Nah, hukum moral ini berhubungan dengan bukan masalah mengampuni atau tidak mengampuni, ya. Misalnya, ya, di dalam keluarga kita ada yang gebuk istri, aniaya sampai bapak belur, atau ada orang yang mencuri, dan hukum ini harus jalan. Kita ampuni, kita maafkan, tapi dia harus dihukum. Ya, dia harus dihukum, dilaporkan ke polisi biar dia dapat ganjaran. Itu yang dimaksud. Jadi hukum ini tetap berlaku. Jadi kita lihat ada orang jahat tapi kita tidak lapor, itu berarti kita setuju dengan kejahatannya. Gitu loh. Nah, itu jadi itu perlu diperhatikan. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum moral tetap berjalan. Oke, kamu dimaafkan. Tetapi kamu harus bertanggung jawab atas kejahatan kamu. Yaitu apa? Tanggung jawab, masuk penjara dulu. Dihukum dulu. Gitu loh. Nah, seperti itu. Ya, masih juga hukum sipil. Hukum sipil juga tetap berlaku gitu. Nah, jadi yang dibatalkan cuma satu, hukum seremonial, hukum imamat. Ya, tapi hukum yang 2 ini masih. Ya, kalau itu tidak berlaku, ya kita buang aja perjanjian lama. Kan begitu. Jangan dipakai, cukup kita pakai perjanjian baru.
hukum kasih itu. Ya, itu. Jadi kasih itu bukan berarti lepas saja, ampuni, udah kamu lakukan kejahatan, bunuh anak saya, ampuni. Terus tidak dihukum. Ya memang aku ampuni, maafkan. Tetap aku maafkan kamu, ya kan. Tapi kamu harus ya bertanggung jawab atas kesalahan kamu. Ya sama dengan anak kita, kalau berbuat kesalahan kita maafkan, tapi kita harus kan disiplin dia toh. Ya, yang tadi Bro Halim sebutkan juga tadi kan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Diampuni, Tuhan setia, tapi kita diganjar juga gitu loh. Nah, seperti itu. Teman-teman. Silakan Bro Kodek, itu tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Pak Bram, bagus. Oke. Jadi saya juga ada remanya sepanjang dari ayat 1 ayat ya ini mulai dari ayat yang pertama ya sampai ini 36 ini. Saya dapatkan rema itu selain juga orang yang percaya ya, orang Kristen mengasihi baik kepada Tuhan, ya mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi sesamanya. Jadi ada kepedulian. Kepedulian itu tidak hanya arahnya ke atas pada Tuhan, tapi juga horizontal ya, artinya sosial di masyarakat. Jadi saya pikir kepedulian itu sudah ada sejak zaman ini. Sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel ya, dipercayakan firman itu. Intinya saya pun disadarkan ya, bahwa firman Tuhan itu memang firman Tuhan ini menginginkan orang memperdulikan gitu ya, kehidupan orang lain, miliknya. Walaupun tidak tutup kemungkinan ada pelanggaran. Pelanggaran itu memang mengakibatkan rusaknya hubungan, bisa bertengkar, bisa tidak terima. Tapi di atas semuanya itu saya pikir ada beberapa orang yang menyelesaikan itu dengan tidak harus melewatin hukum. Dipanggil saksi, dia bawa ke sini, udah sadar gitu kan, tidak akan mengulangi lagi. Saya pikir itu juga efektif. Ada juga orang yang melampaui batas, sudah tuh, dia harus dihukum, harus ada lembaga khusus untuk dibawa ke sana diproses, ya pasti. Ya mungkin itu. Tapi satu hal lagi, agaknya kalau orang yang biasanya kerja, zaman sekarang kan kerja, ya dia bayar itu ya, biaya fee, jam sostek, ya biasanya sih orang bayar tuh kan tiap bulan. Jadi itu juga bentuk dari kepedulian kan, kepedulian suatu tempat kerja kepada karyawannya. Nah, kalau di zaman dulu kan kepedulian pemilik budak, pemilik budak peduli kepada budaknya, dijamin. Jam sosteknya ada, udah zaman dulu berarti. Jadi zaman sekarang ada. Enggak juga begitu. Di keluarga juga ada orang-orang yang fee ya, yang punya. Dia ini ya, bikin buat apa ya, bayar asuransi gitu ya. Punya asuransi. Jadi itu sampai sekarang ada kan perkembangannya, berarti ada kepedulian. Nanti kalau terjadi apa-apa, sakit, ini. Wow, jaminannya udah ada. Saya pikir itu yang ada terjadi sekarang di masyarakat kita yang ada. Itu sih dari saya. Ada bentuk-bentuk kepedulian itu, bentuk seperti itu. Ya tentu bertanggung jawab kan. Orang yang misalnya udah perjanjian, ada polis asuransi, kan tanggung jawabnya ada. Bayar tiap bulan. Nanti sekian belas tahun atau puluhan tahun, dia menikmati hasilnya. Itu zaman sekarang. Bapak Ibu dan teman-teman, itu yang jadi rema saya. Jadi bersyukur keadaan sehat-sehat, dalam keadaan bersyukur sampai saat ini saya juga bersyukur sehat-sehat. Jadi tidak perlu harus sakit kan. Kalau sakit berarti nanti klaim asuransi misalnya. Kalau ada yang punya juga yang lain-lain. Itu sih rema saya. Jadi sebenarnya kepedulian itu baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, terlebih-lebih prioritinya kepada Tuhan. Ya itu semua dipertanggungjawabkan. Itu sih remanya saya. Jam 5:55. Terima kasih hambanya Pendeta Bram Manaha yang telah menabur
firman Tuhan, membagikan remanya, dan juga memberikan respon kepada kita-kita yang menyampaikan rema. Dan juga terima kasih kepada teman-teman, saudariku, teman-teman, Bapak Ibu yang telah bersama-sama di saat ini, ibadah saat teduh kita mendapatkan manfaat yang banyak ya. Karena setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan, kita membagikan rema. Kita akan tutup ya saat teduh kita pada pagi hari ini. Saya mau bernyanyi dah, puji Tuhan. Nanti saya mintakan doanya oleh Brother Hari ya, doanya. Setelah nyanyi, Brother Hari berdoa, terus nanti kita terima berkat Tuhan melalui hambanya Pendeta Brahmana. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Silakan Bro Hari untuk berdoa. Iya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, benar bahwa tiada Allah yang sehebat Engkau, sebaik Engkau, semurni Engkau ya Tuhan. Kuduslah namamu ya Tuhan. Muliakanlah namamu di bumi dan di surga ini. Bapa, kami bersyukur dan sangat berterima kasih kepadamu sebab Engkau memberikan anakmu bagi penebusan dosa kami, agar kami lolos lepas dari amarahmu yang besar yang akan mengakhiri bumi ya Tuhan. Engkau menyelamatkan nyawa kami dengan cara pengampunan dan menanggung semua kesalahan dan ketidakmampuan kami dan segala kelemahan kami sebagai manusia. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan dengan firman-Mu, kuduskanlah kami dengan firman-Mu, berikanlah Roh Kudus-Mu meneguhkan hati kami, dan bawa kami senantiasa mendekat kepadamu ya Tuhan. Berkati semua orang yang ada di kelompok doa ini dan mereka yang mendengarkan. Berkati kami semua ya Tuhan, kuduskan kami dengan perkataan-Mu, beri kami pengertian supaya semakin mengerti tentang kehendak. Beri kami penerangan supaya kami mencontoh Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang Kau berikan kepada kami, menjadi Raja bagi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau menganugerahkan kehidupan kekal bagi kami, dan Kau menjamin kami tidak akan hilang dari tangan. Terima kasih atas penjagaan-Mu, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan Pak. Biarlah anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus turun dan melimpah atas hidup kita sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kita. Terimalah itu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Bram. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati.
Amin.